Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi biomolekul dan metabolisme protein. Rumusan masalah yang akan kita bahas yang pertama yaitu tinjauan protein dalam Islam, yang kedua jenis dan sifat asam amino, jenis protein fungsi dan strukturnya, dan yang terakhir keterkaitan proses metabolisme protein. Di sini saya sendiri, Nona Lutfiatul Rahmania, sebagai pemateri 1, kemudian Sinta Zulfa Ivanis sebagai pemateri kedua, dan Novel Hilmi El Labib sebagai pemateri ketiga. Langsung saja menuju ke materi pertama. Materi yang pertama yaitu mengenai tinjauan protein dalam Islam. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan makanan-makanan halal, haram, yang diperbolehkan untuk dimakan dan tidak. Yang di dalamnya itu salah satunya banyak mengandung protein. Di antaranya dalam surah An-Nahl ayat 5 dijelaskan bahwa daging hewan dapat menghindari penyakit hati, menguatkan otot-otot, menguatkan otak, dan menghindari anemia. Daging sapi merupakan sumber protein yang kualitasnya tinggi. Yang kedua, surah An-Nahl ayat 14 dijelaskan bahwa daging ikan itu dapat mempertinggi protein dan minyak ikan sebagai sumber kalsium dan iodium. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 69, madu itu mengandung vitamin B2 dan B6 yang berperan dalam metabolisme protein dan mencegah penyakit kulit. Dari ayat-ayat tersebut, maka dapat dikaji lebih dalam bahwa manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk mengonsumsi makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi ini, seperti biji-bijian, buah-buahan, sayur, daging, makanan laut, susu, kacang-kacangan, hingga rempah-rempah. Materi selanjutnya yaitu jenis dan sifat asam amino. Asam amino itu diklasifikasi berdasarkan polaritas distribusi muatan listrik dari R kelompok. Di antaranya, yang pertama yaitu asam amino nonpolar. Ada glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, prolin, dan fenilalanin, metianin, dan triptofan. Dari kelompok asam amino ini memiliki alifati atau kelompok aromatik, sehingga menjadi hidrofobik atau takut dengan air. Yang kedua itu ada asam amino polar yang tidak bermuatan. Ada serin, sistein, treonin, tirosin, aspargin, dan glutamin. Pada rantai samping dalam kelompok ini itu memiliki spektrum gugus fungsi. Namun, sebagiannya itu memiliki setidaknya satu atom dengan pasangan elektron yang tersedia untuk ikatan hidrogen dengan air dan molekul lainnya. Yang ketiga itu ada asam amino asam. Di antaranya itu ada asam aspartat dan asam glutamat, yang masing-masingnya itu memiliki asam karboksilat di rantai sampingnya yang memberikan sifat asam. Dan di dalam larutan berair itu pH-nya itu fisiologis, dan gugus fungsi pada asam amino ini akan terionisasi dan menghasilkan muatan negatif 1. Yang keempat itu ada asam amino basa. Di antaranya arginin, histidin, dan lisin. Ini memiliki muatan positif 1 pada pH fisiologis. Asam amino mempunyai beberapa sifat. Di antaranya adalah larut dalam air dan pelarut polar, sehingga tidak larut dalam pelarut non-polar seperti benzena dan dietil ether. Kemudian mempunyai titik lebur lebih besar dibanding dengan senyawa karboksilat dan amina. Bersifat elektrolit, yaitu kurang basa dibanding amin dan kurang asam dibanding karboksilat. Kemudian bersifat amfoter, karena mempunyai gugus asam dan gugus basa. Jika asam amino ini direaksikan dengan asam, maka asam amino akan menjadi suatu anion. Dan sebaliknya, jika direaksikan dengan basa, maka akan menjadi kation. Dalam larutan dapat membentuk ion Zwitter
Karena asam amino memiliki gugus karboksil yang bersifat asam dan gugus amino yang bersifat basa, maka asam amino dapat mengalami reaksi asam basa intramolekul membentuk suatu ion dipolar yang disebut dengan ion Zwitter. Kemudian mempunyai pH isoelektrik, yaitu pH pada saat asam amino tidak bermuatan. Dan yang terakhir yaitu di bawah titik isoelektriknya asam amino bermuatan positif dan sebaliknya di atas bermuatan negatif. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sinta. Kemudian slide berikutnya ada jenis, fungsi, dan struktur protein. Nah, pertama-tama kita bahas jenis protein. Yang pertama itu protein berdasarkan bentuknya itu dibagi menjadi 3, tetapi yang kami bahas hanya 2. Yang kami bahas lebih mendalam gitu. Yang pertama itu ada protein globular, kemudian ada protein fibrous, kemudian ada protein konjugasi. Yang pertama itu protein globular ya. Protein globular itu protein sferis atau bentuknya itu seperti bola. Itu tuh merupakan salah satu jenis protein yang umum. Ketika yang lainnya adalah protein besar teratur dan membran. Nah, protein globular ini itu tidak larut dalam air karena membentuk koloid dalam air, tidak seperti yang lainnya begitu. Kemudian sebagian besar protein itu termasuk dalam kelompok protein globular dan mengambil struktur tersier dan kuaterner kompak. Istilah globin dapat merujuk lebih spesifik ke protein yang termasuk lipatan globin. Contohnya itu hampir semua enzim itu adalah contoh protein globular yang bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan kompleksitas. Nah, sifat globular dari protein itu dapat ditentukan tanpa teknik metoding, tetapi hanya dengan menggunakan ultrasentrifugal atau teknik hamburan cahaya dinamis. Caranya gimana? Struktur bola itu diinduksi oleh struktur tersier protein, kemudian asam amino apolar molekul hidrofobik itu terikat ke bagian dalam molekul, sedangkan asam amino polar atau hidrofilik itu terikat keluar, yang mana akan memungkinkan interaksi dipol-dipol dengan pelarut yang menjelaskan kelarutan molekul. Nah, protein globular itu hanya sedikit stabil karena energi bebas yang dilepaskan ketika protein dilipat menjadi konformasi aslinya relatif kecil. Ini tuh karena pelipatan protein membutuhkan biaya entropik. Karena urutan utama dari rantai polipeptida dapat membentuk banyak konformasi, struktur kolaborasi itu membatasi konformasi menjadi hanya beberapa. Nah, apa saja sih yang termasuk protein globular itu? Yang pertama itu ada albumin. Albumin itu adalah protein yang larut dalam air dan menggumpal apabila terkena panas. Umumnya itu albumin menjadi komponen pada albumin telur, ada albumin serum, leukosin pada gandum, dan leukomerin pada kacang-kacangan. Kemudian globulin itu umumnya tidak larut dalam air, tetapi larut dalam asam kuat dan menggumpal apabila terkena panas. Kemudian ada protein fibrous atau protein berserat. Itu tuh terdiri dari rantai polipeptida memanjang yang sejajar satu sama lain dan kemudian distabilkan oleh ikatan silang. Nah, pada manusia peran utamanya itu untuk menyediakan struktur dan dukungan serta bantuan dalam biomekanik. Nah, contohnya apa saja sih yang termasuk dalam protein fibrous? Yang pertama itu adalah kolagen, yang mana tuh protein itu berperan dalam hubungan jaringan. Kemudian ada juga elastin, itu terdapat pada jaringan yang elastis seperti arteri dan tendon. Kemudian ada keratin yang terdapat pada rambut, kuku, wool, dan kuku mamalia. Kemudian slide berikutnya ada fungsi protein. Nah, dalam slide itu tuh ada banyak banget fungsi protein dan mungkin saja ada yang belum tercantum begitu. Itu ada 11 fungsi, diantaranya itu ada membentuk jaringan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan tubuh, ada memelihara jaringan tubuh, kemudian memperbaiki dan mengganti jaringan yang rusak dan akan mati. Kemudian
Protein itu berfungsi untuk menyediakan asam amino yang mana diperlukan untuk membentuk enzim pencernaan dan metabolisme serta membentuk antibodi yang diperlukan. Kemudian ada mengatur keseimbangan air yang terdapat dalam 3 kompartemen, yaitu yang pertama intraseluler, ada ekstraseluler dan intravaskuler. Nah, protein itu memiliki struktur penting untuk jaringan urat daging, turunan pengikat, kolagen, rambut bulu, kuku, dan bagian tanduk serta paruh. Kemudian, protein juga sebagai komponen protein darah yang tadi albumin, globulin, dan dapat membantu mempertahankan sifat homeostatis dan mengatur tekanan osmosis. Protein juga terlibat dalam proses pembekuan darah dalam komponen fibrinogen dan tromboplastin. Kemudian, protein juga membawa oksigen ke sel dan membentuk sebagai hemoglobin. Protein itu juga sebagai komponen lipoprotein yang mana berfungsi untuk mentransportasi vitamin yang larut dalam lemak dan metabolit lemak yang lain. Yang terakhir itu sebagai komponen enzim yang bertugas untuk mempercepat reaksi kimia dalam sistem metabolisme dan sebagai nukleoprotein, glikoprotein, dan vitelin. Nah, poin selanjutnya yaitu ada struktur protein. Struktur protein yang pertama itu ada struktur primer. Di situ ada gambarnya. Struktur primer itu struktur yang paling sederhana dengan urutan asam amino yang tersusun secara linear dan mirip seperti tatanan huruf dalam sebuah kata dan tidak terjadi percabangan rantai. Nah, struktur primer itu terbentuk dari apa? Struktur primer terbentuk itu melalui ikatan antara gugus alfa amino dengan gugus alfa karboksil atau yang disebut dengan ikatan peptida atau ikatan amida. Nah, struktur ini tuh dapat menentukan urutan suatu asam amino dari suatu polipeptida. Gambar berikutnya itu ada struktur sekunder. Struktur sekunder protein itu bersifat reguler dan pola lipatannya itu berulang di rangka protein. Dua pola terbanyak adalah alpha helix dan beta sheet. Protein itu kan terbentuk dari adanya ikatan heterogen antara asam amino dan rantai sehingga strukturnya itu tidak lurus tetapi zigzag dengan gugus R yang mencuat ke atas dan ke bawah. Masih di struktur protein, kemudian tuh ada struktur tersier. Struktur tersier itu merupakan lapisan yang tumpang tindih antara pola struktur sekunder yang terdiri atas permutar balikan tak beraturan dari ikatan rantai samping atau gugus R berbagai asam amino. Nah, struktur ini tuh distabilkan oleh 4 macam ikatan. Yang pertama itu ada ikatan hidrogen, ionik, ikatan kovalen, ikatan hidrofobik. Protein itu kan sebenarnya lipatan secara keseluruhan dari rantai peptida sehingga membentuk struktur 0 dimensi tertentu. Sebagai contohnya tuh struktur tersier enzim sering padat dan berbentuk globular. Kemudian yang terakhir itu struktur kuartener. Nah, beberapa protein disusun atas lebih dari satu rantai polipeptida. Struktur kuartener itu menggambarkan subunit yang berbeda tetapi dipakai bersama-sama membentuk struktur protein. Sebagai contohnya tuh adalah molekul hemoglobin manusia yang mana tuh tersusun atas 2 unit. Nah, kita masuk ke pembahasan keterkaitan proses metabolisme protein. Nah, bisa kalian lihat di PPT-nya itu bahwa terdapat beberapa proses ya yang ada di protein. Yang pertama itu transaminasi, yang kedua itu deaminasi, dan yang terakhir itu adalah siklus alanin. Nah, transaminasi itu merupakan proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan gugus amino dari satu asam amino ke asam amino yang lain. Nah, jadi ini itu proses katabolisme
itu pemecahan, tapi pada intinya itu adalah perpindahan gugus amino ke asam amino yang lain. Maksudnya seperti apa? Kalau misalkan belum paham, nah misal asam amino kan punya gugus amino ya, yaitu NH3+. Nah, gugus NH3+ itulah yang ditransfer atau diberikan kepada asam amino yang lain. Jadi pada ini itu di situ. Nah, pada awalnya itu adalah yang akan dijadikan sebagai objek transferan gugus amino itu adalah asam alfa ketok. Maksudnya seperti apa? Nah, asam amino ini kan mempunyai gugus NH3+. Nah, akan ditransferkan kepada siapa? Nah, yang akan menjadi objek transfer dari gugus amino ini adalah asam alfa ketok gitu. Jadi asam alfa ketok inilah yang akan menjadi asam amino. Nah, contohnya di sini asam alfa ketok glutarat kemasukan gugus amino menjadi glutamat. Nah, kemudian alfa oksaloatsetat kemasukan gugus amino menjadi aspartat. Kemudian lanjut piruvat kemasukan gugus amino. Nah, di sini menjadi alanin. Jadi seperti itu, pada intinya memang hanya perpindahan gugus amino saja ke asam alfa ketok yang kemudian akan menjadi asam amino. Kemudian kita masuk ke deaminasi. Nah, deaminasi itu apa? Proses pemecahan asam amino menjadi senyawa ketok dan gugus amina. Nah, di sini asam amino yang dipecah. Asam amino kan mengandung gugus amino ya, gugus amina, yaitu, nah itu di PPT sudah tercantum. Nah, dari pemecahan tersebut menghasilkan apa ya? Senyawa ketok dan gugus amina ini. Nah, tadi kan transaminasi kan pada awalnya kan asam ketok ya, kemasukan gugus amina menjadi asam amino, ya kan? Nah, ini deaminasi kebalikannya, yaitu gugus amina yang sudah menempel pada asam amino kemudian dipecahkan menjadi asam alfa ketok dan senyawa ketok dan gugus aminanya ini. Nah, contohnya supaya agak paham. Nah, glutamat dipecah. Nah, glutamat ini dipecah. Kan glutamat merupakan senyawa amino, asam amino. Nah, dipecah menjadi asam alfa ketok glutarat plus gugus amina ini. Nah, glutamat itu pada awalnya itu merupakan asam alfa ketok glutarat yang kemudian menjadi asam amino sebab kemasukan gugus amina. Nah, pada proses deaminasi ini dipecah lagi. Gugus aminanya itu dipisahkan dengan asam alfa ketoknya itu. Jadi keadaannya kembali seperti semula, yaitu glutamatnya itu sekarang menjadi asam alfa ketok glutarat dan gugus aminnya itu sudah tidak menempel lagi kepada asam alfa ketok glutarat, sudah memisah. Jadi seperti itu. Jadi proses transaminasi dan deaminasi itu merupakan bertolak belakang. Seperti itu. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.